Kayak walaupun lawannya Uzbek, walaupun kita belum tahu lawannya performanya gimana, tapi ada rasa deg-degannya gitu gak sih? Ya, Iya makanya gue pengen nonton aja. Ya lu solo cash. makasih ya. Makasih ya. Oke, Kelakuan langsung saja emang. diramaikan teman-teman ya. Indonesia bisa dan juga Indo Pride. Karena kita bakal melihat game pertama di match penutup kita kali ini antara Indonesia melawan Uzbekistan. Lihat, cek mapnya. Langsung di couple blades di bagian mid lane. Bagus ini Uzbek dari gerakan awalnya ya. Dan udah ada Drenson juga di bagian semak sebelah kiri yang siap dengan Heavenly Hack-nya. Blossoming Fan berhasil buat di defense. Ternyata dia ngambil swallow swipe dulu untuk di level satunya. Dan kayaknya bakal ganggu ke arah Armadillo atau mungkin langsung ngambil Armadillo nih untuk tim Indonesia. Iya, dan sekarang dibuka visionnya sama Naufal ya, atau SRD. Yang gue suka sekarang tuh semenjak dia bertransisi ke roamer ya Han ya. SRD ini mainnya juga tetap dengan insting tajam jungle, tapi dia masih bisa memainkan role sebuah support yang baik. Nge-covernya, cara dia nge-shot call-nya, dan cara dia bisa nge-timing entry-nya itu selalu bisa pas dengan jungle dan juga mid lane-nya. Mungkin jatuhnya gara-gara pengalaman dia sebagai jungle juga atau gimana ya kira-kira menurut lu? Gimana tadi pertanyaannya? Nah, tadi gue bilang kayak kan dia pengalamannya dulu jadi jungle kan. Dulu jadi jungle. SRD. Iya, SRD jadi jungle. Terus pindah ke Roam, tapi dia tuh timingnya masuknya sama jungle ya sama mid-nya tuh selalu on point banget semenjak dia pindah ke Roam. Emang ya yang gue bilang tadi sebenarnya dia tuh kayak ngerti banget sih. Kayak dia tuh ngerti sama pergerakan jungle karena dia dulu jungler ya. Jadi dia tuh tahu gitu kapan dia butuh untuk vision, kapan dia butuh untuk kayak jaga jarak. Dan sekarang udah ada soaring signal aja yang dikeluarkan juga oleh Ismail Beck. Dimana Agung bakal coba untuk mundur ke bagian belakang terlebih dahulu. Masih santai di bagian mid lane, udah ada kontak lagi langsung saja dari arah Naufal. Coba untuk berserem. Kamui Mutsube dibuka masih ada Magma Slam untuk nambah shield dan juga efek damage tambahan. Drenson udah siap dia bagian mid lane juga. Knock-up kena 2 main Honeysuit Breeze. Disambut dengan Blossoming Fan juga. Cukup berbahaya karena knock-up dari Umid John ini harus ini ya, harus dihindarin sebenarnya. Cuman emang kalau bisa gak kena gitu. Iya. Kayak emang early game damage dari Xiaoqiao ini bisa dibilang salah satu damage tersakit ya. Apalagi kalau bisa kita ngomongin mid laner, early game, banyak banget hero yang nggak punya magical defense yang tinggi di base statnya. Jadi makanya kalau bisa kita ngomongin kenapa mid lane tuh harus banyak gerak di early game untuk rotasi, untuk nge-ganking, karena mereka tuh sumber damage utama, apalagi di bawah tempat. Ketika semua masih belum ada boost of resistance, belum ada base magic defense yang kuat, di sanalah harusnya mid lane bisa aktif untuk nge-poking, nge-baiting mereka buat bisa nge-apply damage, karena itu tugas mid lane sebenarnya berat di early game buat bisa nge-poke damage gitu. Iya, dan juga biasanya kalau misalkan mid laner udah lebih siap gitu ya buat di tempat gitu, kalau misalkan bisa nebak musuh mau gerak ke arah mana itu bakal jadi nyusahin banget, apalagi kalau misalkan mid laner itu punya crowd control. Dan sekarang ngeliat Umijon yang pakai sepatunya lari kenceng, ini ngebuat dia pastinya bakal bisa rotasi cepet juga teman-teman. Umijon bakal coba untuk cek semak di bagian kiri atas tengah, dimana dengan Blossoming Fan-nya masih belum ketebak ada siapa di bagian semak tersebut. Dan Indonesia main dengan cukup aman, mereka tidak mau ada invasi, sedangkan dari Agung posisinya lumayan secure ya karena adanya Naufal di bagian sungai yang melihat pergerakan dari Uzbekistan. Bahkan kalau misalkan jungle-nya lewat pun bakal kelihatan sama Agung. Iya, kayak kalau misalnya kita ngeliat gameplay dari Uzbekistan juga bukanlah gameplay yang harus bisa kita kayak anggap remeh ya Han. Karena emang secara rotasi mereka tuh bener-bener proper banget. Mid lane gerak terus, bahkan roamer juga selalu ngebuka vision, nggak takut buat mirroring movement, dan bahkan dari jungle pressure-nya juga selalu ada di daerah Uzbekistan. Cuman sekarang kita ngeliat Drenson atau Azal udah mulai nge-poke ke arah jungle red buff dari Nakorunya. Dan Iqbal masih lakuin cut lane. Kenapa di cut lane bang? Karena dia akan mencoba untuk hadir di detik ke-10 atau detik ke-5 ketika Tyrant udah spawn, biar mereka tuh menang setup. Iya, mereka tadi juga pengen nge-trap ya dan nggak dapet di sana. Lagi-lagi knock-up-nya connect dari arah Umijon. Dan Iqbal King akan coba untuk zoning out saja. Tyrant langsung di-start oleh teman-teman dari Indonesia. Udah ada Naufal juga di sebelah kanan. Sebenarnya follow up-nya bagus banget, tapi kali ini udah kena juga Imperial Order, hampir saja swallow swipe-nya connect. Tapi dari arah Azure Golem langsung saja di smite didapatkan oleh Drenson. Meteor Storm dibuka. Satu Honeysuit Breeze masih belum kena dari arah Umijon. Sebenarnya dari Uzbek udah ngerti banget cara gerakan mainnya, bahkan mereka tadi juga nyolong-nyolongin ya ke arah Asbor, tapi ternyata solo kill kah menuju ke arah seorang Ismail Beck dengan satu Tremor Smash. Combo yang manja dari teman-teman Indonesia, dan satu tower outer juga akan hilang sebentar lagi. Bahkan di saat yang sama ada Storm Strike gangguan dari Iqbal, meskipun dari Overlord-nya berhasil diamankan, cuman Nakorunya juga nggak bisa follow up fight lagi karena terlalu jauh juga posisinya. Iya, itu insting dari seorang jungle-nya Naufal ya. Dulu masih zaman-zaman dia masih pakai jungle, instingnya ngeri banget, dan dia nggak takut juga untuk engage open ke arah depan. First Blood
ataupun bahkan first strike itu bisa dibilang juga menghasilkan gold yang lebih banyak dibandingkan strike kedua atau strike ketiga. Jadi yang pasti itu juga cukup menguntungkan, apalagi untuk tim pertama yang mendapatkannya. Drensen ngedapetin 1 buah tower outer lagi bagi tim Indonesia, berarti 2 tower sementara dipegang oleh Indonesia. Iya, dan sekarang udah ada Iqbal juga yang bakal menjaga semak, bakal langsung di Storm Strike, di Heavenly Hack. Hampir saja Umijon tumbang, tapi masih ada Tremor Smash dari Noval. Nggak bisa di follow up lagi. Dari sebelah kanan pergerakan Faruk terbang dengan Kamui Mutsube. Dan tower bagian mid lane juga bakal coba untuk diambil oleh Indonesia. Hati-hati, ada Bang Mahmud yang bersiap dengan Tremor Smash. Iqbal masih punya force field suppression. Imperial Ordernya masuk ke arah Mahmud. Mahmud kehilangan banyak armor dan 1 Azure Golem akan disecure kembali oleh Indonesia. Iya, pressuring udah masih terlihat dipegang oleh Indonesia ya dari segi map pressure. Vision juga di sini Uzbek nggak banyak bisa bernafas di daerah jungle sendiri. Karena Indonesia udah hampir semua diambil untuk outer towernya. Bahkan di sini juga jungle creepnya juga udah mulai dihilang-hilangin satu persatu dari Azure Golem, bahkan Crimson Golem. Bahkan tadi kita ngeliat di menit 4 juga pertukaran gak cuma berada di dalam Tyrant doang, tapi diambil juga Azure Golem atau Blue Buff-nya. Sekarang Uzbek terpaksa harus terkena 1 buah incaran. Emmanuel instant takedown dari mid laner Indonesia. Gelo Emmanuel Hendo teman-teman ya. Dan 1 Crimson Buff juga bakal langsung dicuri oleh pemain dari Indonesia. Memang ada Kamui Mutsube, cuma dia gak bakal berani masuk karena ada Noval yang udah ngasih badan di bagian depan. Bahkan Heavenly Hack hampir saja. Masih ada Elm Blazing dari Ismail, atau mungkin Akbar lebih tepatnya, untuk menghindari serangan dari Indonesia. Namun kali ini dari arah Mahmud pun harus berlari mundur. Dan bahkan Umijonnya terkena strike lagi. Dan tower dihancurkan juga oleh Indonesia. Masuk ke menit 7, menuju ke arah high ground Indonesia. Semakin kuat, abrak berseremak Mas Lem. Ada Alpha Stance yang di pop up juga. Regixinya connect, tapi ternyata Emmanuel lagi-lagi dengan couple blitz. Flash di Forge connect, Tremor Smash. Langsung diangkat pemain Uzbekistan. Hilang satu persatu. Menyisakan Ismail back yang hanya tersisa seorang diri. Oke, tapi Umijon sudah respawn dan timer berada di dalam angka 10 detik sebelum jungle dari Uzbekistan akan keluar lagi. Di sini double damage dealer harus bisa bertahan. Meteor Storm dibuka karena depan flash out dipakai untuk menggocek Serdan, dan juga tampaknya hilang juga kesempatan untuk mereka bisa kabur karena di sini mid lane-nya udah gak ada flash lagi. Dan Naufal tadi engage-nya bagus banget. Padahal dia masih ada flash, cuman dia gak mau terlalu overextend. Dia main untuk nge-trigger flash dari Umijon aja, dan ketika udah ada dia bakal mundur. Dan di sini bagus banget, kenapa? Karena sekarang space dari Indonesia semakin besar lagi. Ini flashnya udah bagus banget, dan ternyata Emmanuel bisa ngedapetin 1 buah choke point ke arah Faruk. Di antara semua momen yang diberikan, dia masih sempat ngebuka Freshly Forged dan couple beats. Lihat. Iya sih, si Emmanuel nih tembakannya on point banget sih. Dan sekarang ini ngebuat dari Indonesia unggul 8.000 gold dibandingkan Uzbekistan. Wave-nya juga nggak bisa dirapihin di bagian bottom lane. Dan sekarang Crimson Buff-nya bakal coba diambil lagi. Kamui Mutsube yang terlalu oportunis dari arah Faruk. Bakal coba langsung di Tremor Smash lagi. Ketangkap 1 orang Regency. Dan lagi-lagi couple blades dari Emmanuel mendapatkan hot strike. Dan sekarang Wave di bagian mid lane juga udah jalan. Di bawah juga dari arah Iqbal kan bakal coba untuk mendorong wave-nya terlebih dahulu. Karena mereka bakal harus ngambil tower inner dulu sebelum high ground ini. Dan masuk menit 10 harusnya Indonesia gak akan langsung coba untuk nge-end ya. Kecuali mungkin Ace didapatkan sama mereka. Kalau misalkan gak Ace sangat berbahaya. Dan Agung juga udah nge-push towernya dengan pasif milik di Renji. Iya, di sini kalau bisa kita lihat dari segi damage dealt ya. Damage dealt Emmanuel nih paling besar. Double instant kill moment yang dimiliki oleh Emmanuel. Ini momen yang bagus banget. Dan sekarang udah mulai berhati-hati Uzbekistan. Gak mau coba untuk overextend, bermain lebih aman lagi. Soaring signal dipakai, no escape skill. Kami Mutsube dipakai ke arah depan, tapi tampaknya Agung masih bisa bertahan. Mas Lem berserem connect juga karena 2 orang lagi dan lagi. Emmanuel mendapatkan 1 buah point kill, 2 orang tumbang. Lapu-lapu dari Uzbekistan hilang. Ini 3 lawan 5. Dan Crystal akan terekspos. Indonesia akan bertahan. Flash out yang bagus banget. Guard Her Grave dipakai untuk memukul mundur seorang Dharmanya dan masuk ke dalam poin pertama Indonesia.